Everybody gets a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind to let them know that we can be smart, and we can be kind, and we can be living by giving and loving all the time. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Thank you sudah klik channel ini. Jangan lupa like and subscribe buat dukung Christina ya guys. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Banyak cerita, tempat wisata, dan makanan yang ada di kota ini. Hari ini Christina akan mengajak kita semua untuk menengok kota ini. Surabaya berasal dari kata suro dan bayo dalam bahasa Jawa. Suro adalah ikan hiu, sedangkan bayo adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk buaya. Menurut mitos, kedua hewan ini adalah binatang paling kuat, yang juga menjadi simbol kota Surabaya sampai saat ini. House of Sampurna Surabaya juga dikenal memiliki tempat wisata berupa museum. Salah satunya yang wajib dikunjungi adalah Museum Kretek yang beralamat di Taman Sampurna nomor 6. Ini awalnya merupakan tempat pertama produksi rokok Sampurna. Di sini kamu bisa mengenal sejarah kretek Indonesia, mulai dari mengenal jenis-jenis cengkeh, pemantik rokok, dan tentu saja bisa melihat proses pembuatan rokok. Museum ini juga menawarkan kepada pengunjung keliling Surabaya gratis dengan menggunakan sebuah bus. Museum ini juga memiliki kafe dan tempat penjualan souvenir di lantai 2. Tentu saja, museum ini juga cukup instagramable untuk dijadikan spot foto. Tugu Pahlawan, tempat wisata Surabaya yang tidak boleh terlewat tentu saja. Monumen ini merupakan ikon dari Surabaya yang sangat populer. Tugu Pahlawan dikelilingi oleh taman hijau yang rindang, cocok untuk tempat bersantai setelah keliling Surabaya. Tugu yang menjulang tinggi ini sudah berdiri sejak masa penjajahan. Jangan khawatir, kalian tidak akan dikenakan biaya jika mengunjungi tempat ini, karena Tugu Pahlawan gratis untuk umum. Kebun Binatang Surabaya, tempat wisata yang selalu ramai dan dinikmati di setiap kota, termasuk Surabaya, adalah kebun binatang. Lokasinya yang terletak di pusat kota membuat kebun binatang Surabaya selalu ramai setiap harinya. Kebun binatang ini jadi salah satu yang tertua di Indonesia loh. Atlantis Land, Surabaya dikenal dengan cuaca panasnya. Maka dari itu, mengunjungi taman wisata air mungkin jadi pilihan yang tepat untuk menyegarkan diri.
Salah satu yang layak untuk dikunjungi adalah Atlantisland. Taman wisata ini gak cuma menyediakan kolam renang dengan banyak perosotan panjang. Atlantisland juga memiliki banyak wahana, hingga atraksi yang siap bikin kalian terhibur. Wisata mangrove. Selain ke taman wisata air, untuk mendapatkan kesegaran di tengah cuaca Surabaya yang terik adalah mengunjungi daerah hijau. Ekowisata mangrove ini bisa jadi pilihan tepat karena tempatnya yang bagus, bersih, serta murah. Selain bisa menghirup udara segar, kamu juga bisa menyusuri hutan mangrove di atas jembatan kayu. Pastinya tempat ini juga cocok untuk dijadikan spot hunting foto. Jalan Kembang Jepun. Pecinta kuliner wajib banget untuk menyambangi Jalan Kembang Jepun jika bertandang ke Surabaya. Di sepanjang jalannya, Chinatown-nya, Kota Pahlawan ini tersedia beraneka ragam kuliner khas Surabaya dan juga Tiongkok. Ada kurang lebih 200 pedagang yang menjajakan makanan dan minuman di sepanjang jalan ini. Jadi, dijamin puas. Selain itu, ornamen-ornamen Tiongkok yang dipasang di jalan dan bangunan di sini bisa dijadikan spot foto agar berasa seperti sedang di Tiongkok. Surabaya juga terkenal akan berbagai macam kuliner pastinya. Umumnya, orang-orang yang baru mengunjungi Surabaya akan mencari ciri khas dari kota pahlawan ini. Mulai dari tempat wisata yang wajib dikunjungi hingga wisata kuliner khas yang wajib dicoba. Gado-Gado Arjuna Surabaya. Gado-Gado Arjuna Surabaya ini adalah sebuah tempat wisata kuliner enak di Surabaya yang dapat kamu kunjungi. Tempat makan yang sangat populer di Surabaya ini menjadi sebuah rumah bagi para pecinta gado-gado. Gado-Gado Arjuna ini juga tidak hanya terkenal di sekitar masyarakat Surabaya, melainkan oleh para wisatawan juga. Bebek Palupi Surabaya. Bebek Palupi Surabaya adalah hidangan kuliner di kota Surabaya yang memiliki cita rasa yang khas, yang menjadi andalan banyak rumah makan di kota Surabaya. Bagi kalian yang sedang ingin makan menu makanan bebek Palupi bisa menjadi pilihan yang tepat. Cita rasanya yang sangat khas, ditambah dengan sambal pedas bebek Palupi, akan membuat menu makanan yang satu ini menjadi lebih nikmat. Soto ayam ambengan Pak Sadi ini termasuk ke dalam tempat andalan di kota Surabaya untuk menikmati soto yang sangat nikmat dan enak. Tempat makan soto yang satu ini sudah sangat legendaris dan juga fenomenal di kota Surabaya, sehingga tak heran tempat makan ini
tak pernah sepi akan pengunjung setiap harinya. Tamara mati mulio Siti lunga pasar. Tahu telur Pak Jayen masih dengan masakan berbumbu petis hitam. Tahu telur Pak Jayen menyajikan telur, tahu, tauge pendek, kentang, dan kerupuk yang disiram dengan bumbu petis pedas. Kalian bisa nambah irisan lontong agar lebih menyenangkan. Harga per porsi tahu telur hanya 15.000. Kalau nambah lontong, kalian hanya perlu nambah uang Rp2.000. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah sekali di kota Surabaya. Sate Klopo Ondomohen Bu Asi. Sate Klopo Ondomohen Bu Asi sudah ada sejak tahun 1945. Keunikan dari sate ini adalah daging ayam dan sapi yang dibaluri dengan kelapa parut berbumbu, disajikan dengan bumbu kacang, irisan bawang merah, dan cabai rawit. Kalian bisa minta tambah lontong atau nasi agar lebih mengenyangkan. Siapa suka boleh ikut sama papa. Bubur Madura. Tak hanya kuliner bercita rasa pedas, Surabaya juga punya kuliner bercita rasa manis. Kunjungi Pasar Atom. Kalian bisa membeli bubur Madura yang berisikan bubur sum, bubur mutiara, lopis, dan kelanting yang disiram dengan gula merah cair. Harga per porsinya dipatok dari harga Rp10.000. Kalian bisa membungkus satu porsi bubur Madura untuk dimakan di rumah. Tanjung Perak ada laut. Lalu, Rujak Cingur. Rujak Cingur Delta Surabaya ini adalah sebuah wisata kuliner yang legendaris di kota Surabaya. Jika kalian berlibur ke Surabaya, tapi belum mencicipi rujak cingur khas Surabaya ini, pasti ada yang kurang dari liburanmu. Salah satu wisata kuliner yang selalu dicari-cari oleh para wisatawan ini, selain enak harganya, juga sangat terjangkau dan ramah di kantong. Selanjutnya, Penyetan. Warung Bu Kris Surabaya ini sebuah tempat wisata kuliner di Surabaya murah meriah yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke kota Surabaya. Di tempat makan Bu Kris ini, kalian dapat menikmati berbagai hidangan menu makanan yang sangat enak dan menggugah selera. Menu makanan di sini juga dihidangkan dengan cara dipenyet. Contohnya seperti gurame, iga, tempe, tahu, udang, ayam, dan juga masih banyak menu lainnya yang sangat menggugah selera makan. Bawa gitar kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tapi laut. Tanjung Perak tapi laut. Tanjung Perak ya jelas tapi laut.